Part 2 dari podcast bertopik LDR. Ngomong-ngomong soal komunikasi, kan dalam LDR pastinya harus komunikasi sering ya. Nah, di sini pasti banyak teman-teman yang masih um, kayak nggak tahu lah. Artinya komunikasi secara sering itu gimana sih menurut kalian? Oke, mungkin Dito dulu deh. Komunikasi secara sering. Um, Kalau dalam LDR sih, tadi kan kita udah sempat bicara juga bagaimana uh, kita kesulitan punya kepercayaan gitu dalam dalam LDR gitu. Dan cara untuk mengatasinya ya dengan komunikasi, dan komunikasi yang sering itu bukan berarti kita harus tahu dia di mana setiap saat, kita harus tahu apa yang dia lakukan setiap detiknya. Uh, Mm-mm. aku tadi juga suka ada yang menyampaikan tentang komunikasi. Dia mengatakan bahwa uh, sebenarnya sih nggak harus yang tiap menit selalu chat. Maksud dia tuh apapun yang ada dia ingin ceritakan ya ceritakan aja pada saat komunikasi itu. Jadi kayak istilahnya selalu update gitu. Tapi bukan kayak selalu update tuh maksudnya kayak selalu tahu keadaan gitu loh. Selalu tahu keadaannya tapi nggak harus tahu detailnya. Mm-mm. Jadi tentang pasangan kita, dia bilang bahwa yang penting kita tahu keadaan dia, kita tahu cerita dia, tahu pengalaman dia. Kita nggak harus tahu detailnya persisnya gimana, tapi yang penting dia sudah membagikan apa yang terjadi tentang dia, terjadi pada dia, yang kiranya itu baik buat pasangannya untuk ketahui gitu. Mantap. Setuju sih sama Dito. Sebenarnya memang kita tuh nggak harus ngerti sedetail mungkin kayak pasangan kita ngapain aja hari ini kayak gitu. Emang nggak perlu segitunya. Tapi paling nggak kita ngerti bahwa di sana dia baik-baik aja. Kita ngerti apa yang dia kerjakan walaupun kita nggak harus ngerti detailnya apa yang dia kerjakan. Karena ada kalanya mungkin apa ya, orang-orang yang ngejalanin LDR itu kadang-kadang mungkin bosen karena komunikasinya yang mereka lakukan itu kayak terlalu template gitu loh, kayak lagi ngapain, udah makan belum, kayak hal-hal yang biasa kayak gitulah. Nah, hal yang menurutku yang akan membuat itu tidak mainstream lagi itu bisa komunikasi yang bisa saling bercerita gitu satu sama lain, nggak cuma satu orang aja gitu. Karena kalau kita setiap hari cuma nanyain hal yang sama yang template, pasti kita kan akan apa ya, bosan ya. Sama Ya, kayak halnya yang oke. pacaran-pacaran biasa gitu, yang gak LDR pastinya bosen gitu. Gua juga apa ya? Barusan aku barusan belajar sih dari ini nggak dari apa ya? Dari kuliah aku. Cuma ini related juga sama kayak pertanyaan-pertanyaan apa, obrolan apa yang kita bisa obrolin saat saat dalam telepon atau berkomunikasi. Itu kita harus menggunakan kata-kata atau pertanyaan yang nggak cuma jawabannya ya, tidak, atau Hmm, jawaban singkat, tapi yang memberi kita itu kesan. Istilahnya itu, iya, iya. istilah pertanyaannya itu fishing question. Jadi kalian Nah, memancing orang lain untuk um, mendapatkan jawaban yang lebih berkesan dari orang itu. Kayak misalnya, um, what are the most memorable experience that you got this morning, or something like that. Like, jadi intinya kan memang eh,
percakapan dua arah ya, memancing satu sama lain gitu, bukan cuman satunya cuma bercerita, satunya dengerin doang dan itu selesai, nggak seperti itu ya. Jadi menurut kalian berdua nih, selain tadi kepercayaan, komunikasi, apa hal yang lain yang kita harus punya ketika kita menjalani sebuah hubungan yang Oh iya, jadi menurutku untuk supaya LDR bertahan itu, ini juga dari yang apa aku baca dari teman-teman tadi ya. Yang aku lihat tuh ketika LDR mereka dapat bertahan itu mereka juga nggak komunikasinya juga nggak sekadar komunikasi doang, tapi ya menjadikan itu sesuatu hal yang seru gitu loh. Mereka tadi aku baca ada yang Mm, mereka video call tuh bisa melakukan macam-macam gitu, bisa ya ngobrol atau main atau apa. Jadi kayak dibikin seru gitu. Jadi ya. harus ada bumbu kesenangannya gitu. Jangan jadi monoton doang nanya apa kabar gitu. Kamu hari ini kemana? Kamu hari ini eh, ketemu siapa gitu. Kayak gitu. Kalau kayak gitu doang kan kayak Mm, eh cepat bosen gitu loh. Jadi ya, yang paling membosankan. yang juga dapat berkontribusi terhadap kesehatan dari hubungan mereka yang LDR ya dibikin seru aja. Kedengerannya gampang ya. Oke. Oke, jadi bener tadi yang Dito bilang tadi, komunikasinya ya terbuka dan lancar dan tidak membosankan ya. Karena itu jadi salah satu kunci buat kita yang ngejalin hubungan LDR tuh ya, komunikasi gitu. Karena kita harus jujur ketika kita mulai ngerasa bahwa mungkin kita bosan atau mungkin ada orang-orang mungkin yang di sekitar di sekitar kita mulai kayak menggoda kita gitu. Contohnya kayak mungkin ada yang pernah curhat ke aku tuh kayak gini. Jadi mereka LDR dan si ceweknya ini ada cowok di sekitar dia tuh kayak deketin dia gitu loh. Jadi ceweknya ini bercerita ke pacarnya. Jadi pacarnya tuh bisa ngerti bahwa ada orang di sana yang coba ngedeketin si ceweknya dia nih. Dan sebenarnya cewek ini kan memang tidak apa ya, nggak ngerasa nyaman gitu kan. Tapi pada akhirnya kan memang harus jujur ke pasangan karena memang biar mereka bisa saling mengingatkan, hati-hati dan lain sebagainya kayak gitu, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kayak mungkin ketika udah dideketin ternyata malah kelupaan, malah sering curhatnya sama si yang deketin ini kan, bisa jadi malah selingkuh kan, bisa jadi Bisa malah jadi. ninggalin yang yang kayak gitu. Nah, juga tadi aku inget juga ada satu orang tadi yang bilang bahwa kayak semacam berkompromi gitu loh, saling memahami. Karena di dalam LDR tuh nggak jarang juga kadang kan kita berantem kan, salah paham gitu kadang-kadang. Ya. Nah, tadi dia bilang bahwa apa namanya, sebisa mungkin jangan berantem, jadi harus saling menyadari bahwa apakah yang melakukan kesalahan kamu atau pasangan gitu. Ketika memang kamu yang salah ya segeralah perbaiki itu. Mungkin minta maaf dan jelaskan apa yang terjadi gitu. Karena memang ini jadi salah satu hal yang penting juga gitu untuk saling memahami. Karena memang untuk menjelaskan kan memang tidak bisa secara langsung bertemu pada saat itu gitu. Jadi cuma bisa komunikasi mungkin chat atau telepon atau mungkin video call. Nah, itu harus segera apa ya namanya? Segera dijelaskan gitu. Biar semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu. Ngomong-ngomong soal memahami itu, kita harus memahami nggak hanya cuma memahami satu hal, tapi kita perlu memahami situasi dan juga memahami kepribadian pasangan kita. Dia dia itu orangnya seperti apa.
Dan saranku Nah, sih, kalau dari sini untuk jalani LDR, saranku sih, don't be protective. Maksudnya nggak setuju, nggak setuju. nggak terlalu terikat lah, bukan terikat sih. Maksudku dalam don't be protective tuh ya you have to be Jangan protective, mengengkang lah ya. tapi jangan terlalu mengekang. Nah, Dan satu lagi itu sih fokus pada kebahagiaannya saja. Itu saranku. Mantap. fokus kepada kebahagiaannya masing-masing gitu maksudnya. Bukan kebahagiaan masing-masing, tapi kebahagiaan yang telah kita lalui bersama. Iya, maksudnya jangan fokus ke kesedihan-kesedihannya gitu. Kesedihan-sedihannya. Oke. Karena dalam hubungan LDR kan pasti ada apa ya, kayak rasa rindu gitu, rasa pengen ketemu atau ya bahkan pengen pelukan gitu. Dan itu ya sedihnya gitu. Tapi yang diingat ya masa-masa ketika kangen aja, kayak karena kangen itu nggak selalu sedih gitu. Kangen tuh bisa bahagia gitu. Kangen ketika kita rindu, kita kayak udah nggak sabar gitu, kayak aku nggak tahu sih ilmiahnya gimana, mungkin ada suatu senyawa di otak kita yang jadi Waduh, teraktifkan gitu gara-gara kita rindu kan. Aku nggak tahu, mungkin bisa aja gitu, kita jadi tambah senang gitu, nggak sabar untuk ketemu. ya itu Nah, ya repotnya orang-orang yang LDR itu ketika rindu itu nggak bisa langsung ketemu gitu. Tapi ini sih ada hal yang apa ya mungkin tidak bisa dimiliki sama orang-orang yang gak LDR. Biasanya kan kalau orang yang LDR itu ketika rindu pengen ketemu kan nggak bisa tuh. Jadi mereka kayak Pendem, kumpulkan gitu rasa kangen dipendem. mereka gitu kan kayak berapa bulan gitu. Terus tiba-tiba ketemu tuh rasanya Nah, mantap gitu. Mereka langsung Aduh, dihajar, langsung terobati dah. terobati. Jadi Tombol rasa kangen. terpuaskan kangennya itu loh. terlampiaskan sudah. Dan juga aku ingat Erwin tadi bilang apa jangan overprotective ya atau mengengkang gitu. Memang ya gini, LDR itu memang apa ya? Memang hal yang menurutku ya positifnya adalah ketika kita LDR itu kita bisa ngasih kesempatan pasangan buat ngerti apakah mereka benar-benar akan memegang kepercayaan yang kita kasih ke pasangan gitu. Karena kan ada beberapa orang yang mereka tuh kayak apa ya sudah dikasih kepercayaan sama pasangan gitu kan. Percaya nggak akan selingkuh, nggak akan ini dan itu. Nah ternyata mereka berselingkuh gitu. Kan ada yang mereka tidak bisa secara langsung dipercaya gitu. Nah LDR ini menurutku bisa menjadi bukti bahwa apakah pasangan kita itu mereka patut dipercaya atau enggak. Itu bisa jadi salah satu sih menurutku. Karena kita harusnya tidak mengengkang mereka, mereka bisa lakukan apa yang mereka mau gitu. Mungkin mereka kuliah dan mereka mungkin punya teman-teman baru, ya kita harus menghargai itu. Kita nggak boleh bilang, kamu nggak boleh ya berteman sama mungkin cewek-cewek di sana atau cowok-cowok di sana gitu. Sebisa mungkin ya jangan lakukan itu. Karena pada akhirnya ya pasangan kita akan berpikir bahwa kenapa Pak, kenapa dia melarang-larang atau mengekang aku, jadi nggak bebas kan. Pada akhirnya dia mencari celah untuk ya main sama temennya atau mungkin jalan sama teman-temannya yang mungkin lawan jenis gitu. Ya itu kan jadi hal yang hmm, nggak enak banget. betul. Menurut aku sih ya, LDR itu juga membantu kita untuk masa depan sih, tapi nggak buat semua orang. Khususnya untuk orang-orang yang misalnya udah menikah nih. Terus suaminya itu harus bekerja keluar kota selama beberapa bulan. Akhirnya baru bisa Hmm, kembali.
Nah, itu membuat kita udah terlatih lah bagaimana kita menjalani hubungan secara jarak jauh. Iya. Iya bener juga sih. Memang LDR itu nggak sepenuhnya buat orang-orang yang cuma pacaran doang ya. Ada yang Ya. sudah menikah juga, ada yang LDR juga. Makanya aku pernah denger ada yang mereka tuh sejak pacaran tuh emang udah LDR. Ketika menikah itu mereka juga sempat LDR beberapa tahun dan sampai akhirnya mereka baru bisa apa ya, kayak satu rumah gitu secara bersama karena mereka sudah nikah, sampai udah nikah loh ya. Dan dia bilang bahwa ketika pacaran dan menjalani hubungan LDR itu melatih mereka untuk menghargai pasangan gitu, untuk saling percaya juga gitu. Tuh. Karena eh, mereka berdua itu ternyata mereka punya kesibukannya masing-masing, kayak yang satu kuliah dan yang satu Ya. bekerja gitu. Nah, hal yang kayak gini kan memang kedengarannya wah sulit banget gitu untuk dijalanin gitu. Ya itu jadi salah satu ujian gitu. Pada akhirnya mereka berdua ini bisa disatukan gitu dan mereka bisa mencapai apa yang menjadi tujuan mereka. Karena yang bisa ngejalanin hubungan LDR ini menurutku buat orang-orang yang punya pengalaman cintanya yang apa ya, yang lebih gitu. Karena Hmm. nggak cuma mikirin pacaran doang, tapi mereka mikirin hal yang paling penting ke depannya kayak gitu. Aku Setuju. jadi barusan inget ternyata orang tuaku kayak gitu. Mereka LDR Tuh kan? di pacaran dan sekarang juga LDR. Jadi dulu mereka pas Waduh. jadi bayangin aja zaman dulu tahun 90-an, 92, 93 itu nggak Nah, ada video call, yang nggak ada HP. Telepon lah ya itu telepon dia. kantor doang. Jadi ayahku kalau telepon ke wartel mungkin jam 2 jam 12 atau jam 1 siang. Telepon mamaku lagi kerja gitu di kantor. Dan apa? Mereka juga surat-suratan gitu LDR-nya. Terus Nah, pernah ada kejadian lucu. Ayahku ngirim surat, terus suratnya eh, udah dikirim lama tapi kok nggak dapet balesan gitu. Terus mm-mm. pas dia telepon mamaku malah marah-marah gitu. Mana suratnya kok belum sampai-sampai gitu. Ternyata suratnya ini ada di apa bagian kantornya, apa bagian penerima suratnya lagi libur itunya orangnya. Nah, Jadi suratnya belum dikirim Ya ke elah. mejanya. Dan, waduh. dan itu kalau Nah, apa ngelihat LDR zaman dulu, wah itu jauh lebih penuh tantangan lah Lebih tantangan ya. mm-mm. daripada kita sekarang. Kita sekarang diberkati dengan teknologi, diberkati dengan bisa tatap muka, bahkan ya meskipun secara virtual bisa Iya. ngelihat muka dari pasangan kita. Bayangin aja zaman dulu mungkin LDR 2 tahun, mungkin LDR-nya kalau 2 tahun ya 2 tahun nggak ketemu, nggak ngelihat mukanya sama sekali. Ya. Iya Tuh. bener. Itu kepercayaannya susah banget. Dan sekarang makanya sekarang mereka meskipun tinggal di beda kota tetap apa ya, yang aku lihat tetap komunikasi gitu, tetap ya Mm, tetap saling sayang gitu. Jadi kayak iya. ya benar-benar bisa melihat bahwa LDR tuh bisa memberkati dalam Hubungan. hubungan bahkan sampai pernikahan. Setuju dah. Memang di zaman-zaman sebelum teknologi ini berkembang pesat kayak sekarang tuh memang apa ya, punya punya ceritanya tersendiri gitu. Kayak memang aku sendiri ngalamin ya memang di tahun 90-an yang sebelum teknologi yang kayak gini. LDR itu memang ya menantang banget gitu daripada zaman sekarang. Sekarang mah lebih enak. Kita kirim surat aja paling nggak ada semenit udah sampai. Karena udah ada email gantinya kan. Well, berarti kita udah dapat apa aja tadi? Komunikasi, kepercayaan, terus apa tadi? Jangan overprotective,
Terus apa lagi tadi Win? Tuh, memikirkan hal-hal yang lebih kebahagiaannya, hal-hal yang Oh, bahagia. fokus kepada kebahagiaan. Oke. Terus apalagi tadi? Make it Dito tadi fun, bilang apa aja? bikin lebih seru, bikin Bikin lebih seru. Yang lebih Waktu seru. waktu Video call, waktu chattingan. Iya. Berarti pas waktu waktu bersamanya itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih asik gitu ya. Gak cuma video call doang gitu. Mantap. Ada mungkin tambahan dari kalian berdua atau mungkin dari teman-teman yang mungkin tadi cerita gitu, mungkin buat pesen-pesen sama teman-teman Mungkin gitu. ada beberapa teman-teman yang mau berbagi kesan mereka tentang LDR sih. Ada beberapa yang mau menyampaikannya. Kayak Boleh, ini boleh. ada satu orang, dia kata LDR itu asik sih, melatih kita buat jadi dewasa dan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab. Nah, Terus ada satu orang lagi yang bilang seperti ini. LDR itu sangat menyenangkan karena waktu kangen itu lebih terasa dan tentunya banyak hal-hal yang lebih menarik yang bisa dilakukan daripada orang-orang yang mengalami menjalani hubungan secara dekat. Mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain yang disampaikan melalui Dito atau Mas Chandra. ada nih. Wah, ini ya. ada yang apa keren nih nasihatnya. Dia bilang bagi teman-teman yang pada saat ini sedang menjalani LDR supaya semangat menahan rindu aja. Jangan resek kalau lagi rindu. Ya, maksudnya jangan jangan apa ya? Ya jangan terlalu jangan terlalu terlarut gitu, jangan terlalu terlarut. Terus juga ada juga yang bilang menikmati aja, jaga hati, jaga komitmen, memperjuangkan orang yang tepat pasti hasilnya membahagiakan gitu. Dan ya kalau Wih, kalian rasa orang yang kalian sedang LDR itu orang yang tepat, coba aja dulu perjuangin. Kalau emang dia orang yang tepat ya hasilnya juga akan tepat juga, hasilnya akan penuh bahagia. Ya mantap. kalau dari teman-temanku sih itu aja, yang lain juga udah tersampaikan tadi. Oke. Dari aku sih semuanya udah tersampaikan ya. Pesan-pesan yang tadi udah aku sampaikan tadi udah dari kebanyakan dari mereka udah ada di sana gitu. Well, berarti udah nggak ada lagi. Oke, oh ini ada yang mau nyimpul sekali lagi disimpulkan lagi siapa yang mau simpulkan semuanya? Oke, jadi kesimpulannya adalah pada malam ini kita telah membahas tentang long distance relationship atau mungkin juga bisa long distance religion atau long distance apapun itu. Pada intinya eh, hubungan ini bisa dilakukan oleh siapapun jika memang itu jika memang kalian siap untuk menerima segala konsekuensi, segala eh, keadaan-keadaan yang harus kalian hadapi. Contohnya, kalian tidak kalian harus hidup berjauhan, harus banyak komunikasi, harus selanjutnya juga harus punya kepercayaan kepada orang yang kalian cintai, dan dan juga bagaimana membuat itu menjadi positif gitu. Eh, dan tadi kita sudah bahas bagaimana tips-tips untuk tetap menjaga hubungan itu tetap erat. Kita harus tetap positif, kita harus menjadikan itu fun, kita harus juga kita harus jangan terlalu overprotective, jangan terlalu melindungi, kita membiarkan saja mereka
melakukan apapun yang ingin mereka lakukan. Kita juga harus terbuka membagikan segala hal-hal yang ada di hati kita, hal-hal yang terjadi pada diri kita, supaya kita dapat terus membangun trust, terus membangun kepercayaan itu. Oke, jadi terakhir sebelum podcast ini berakhir, aku cuma mau nambahin buat teman-teman yang lagi ngejalanin hubungan LDR, yang raganya jauh tapi hatinya dekat jauh lebih baik daripada yang raganya dekat tapi hatinya jauh. Terima kasih. Jadi buat kalian yang ingin berbagi pengalaman kalian atau ingin request tentang topik-topik yang akan kita bawakan, bisa langsung saja kirimkan pertanyaan kalian melalui email kami di remas.podcast@gmail.com atau juga kalian bisa mengirimkannya melalui Instagram kita di @remas.podcast. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. See ya. Dadah. Iya.